5 siswa Universitas Katolik Santo Thomas kelas 4 PGSD tahun 2023 akan membuat video pembelajaran kami tentang lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Esther Simarmata. Nah, ada baiknya sebelum kami memulai video pembelajaran kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Cecilia Retnipor Sirait, saya Devri Putri Saragi, saya Natasha Sirait, saya Nurani Francisca Putariga, saya Yolanda. Baiklah, sekian video perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang lingkungan. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu lingkungan? Di sini saya akan menjelaskannya. Apa sih sebenarnya lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Kondisi lingkungan berdampak pada berbagai faktor, antara lain seperti desain rumah, cara hidup, jenis pakaian, dan lain-lain. Lingkungan adalah kawasan terdiri atas berbagai sumber daya alam seperti air, tanah, udara. Lingkungan juga merupakan satuan ruang semua benda sumber daya energi alam itu sendiri, keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Baiklah, adik-adik sudah mengetahui apa itu lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis lingkungan. Dalam jenis-jenis lingkungan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu lingkungan berdasarkan terbentuknya. Lingkungan berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alam secara dinamis, yang artinya tidak ada kesenjangan manusia atau tidak ada perbuatan manusia di dalamnya. Nah, pembentukan lingkungan alam ini terdiri dari sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang baik itu komponen fisik maupun komponen biologis. Nah, yang kedua, lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan? Yaitu lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, manfaat lingkungan buatan ini diantaranya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu pembentukan waduk atau bendungan untuk menampung air karena manusia sangat memerlukan air untuk keberlangsungan hidup. Nah, dalam jenis-jenis lingkungan tadi kita masuk yang kedua yaitu lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Dalam lingkungan berdasarkan pembentuknya dibagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang komponennya terdiri komponen lingkungan atau makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Komponen biotik ini dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Sekarang kita masuk ke lingkungan abiotik. Abiotik adalah lingkungan yang komponennya terdiri komponen abiotik atau tidak hidup, yaitu komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup dan ada di sekitar lingkungan. Contohnya yaitu seperti H2O, N2, O2, CO2, mineral, dan senyawa organik seperti KH, protein. Kemudian faktor fisiknya terdiri seperti suhu, matahari, angin, air, kelembapan, cahaya, suhu, pH, dan sebagainya. Nah, setelah adik-adik mengetahui jenis-jenis dari lingkungan hidup, maka kita masuk ke manfaat lingkungan. Nah, yang pertama, tempat makhluk hidup. Di dalam lingkungan terdapat beragam makhluk hidup yang tinggal dengan keadaan yang beragam pula. Sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan lingkungan adalah tempat yang kondusif dan ideal untuk makhluk hidup, menjadikan lingkungan sebagai tempat berinteraksi. Yang kedua, tempat melakukan aktivitas. Nah, di lingkungan manusia akan berinteraksi seperti memenuhi kebutuhan hidup sampai mengembangkan budaya atau halnya
hewan dan tumbuhan juga dapat melakukan banyak aktivitas di lingkungan. Contohnya, seperti tumbuhan yang tumbuh di sebuah lingkungan. Kalau hewan, contohnya seperti hewan yang mencari makan dan berburu. Nah, kita masuk yang ketiga, tempat mencari makan. Nah, lingkungan hidup merupakan tempat utama makhluk hidup mencari makanan. Di dalam lingkungan terdapat produsen. Produsen tersebut akan menyediakan sumber makanan untuk konsumennya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan yang termasuk produsen adalah tumbuhan saja. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke penyebab kerusakan lingkungan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali kerusakan yang terjadi di lingkungan kita. Apa aja sih itu? Yaitu pencemaran lingkungan langsung. Yaitu pencemaran yang dampaknya langsung berimbas kepada kesehatan makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu juga mempengaruhi keseimbangan ekologis berupa udara, air, dan tanah. Nah, pencemaran yang kedua itu pencemaran lingkungan tak langsung. Artinya terjadi pada berbagai bahan kimia yang bereaksi dengan unsur-unsur abiotik seperti udara, air, tanah, sehingga berdampak dengan terjadinya polusi. Selain itu, pencemaran lingkungan juga ditinjau berdasarkan objek pencemaran pada lingkungan. Seperti yang pertama, pencemaran sungai dan laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti membuang limbah rumah tangga dan industri berupa plastik ke aliran sungai dan laut, penggunaan logam berat, memanfaatkan air panas, dan juga membuang limbah cair yang dihasilkan dari kapal. Nah, yang kedua, pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk atau pestisida yang sangat berlebihan, serta pembuangan limbah plastik yang tidak bisa diurai. Yang ketiga, pencemaran hutan. Nah, pencemaran hutan dikarenakan pemanfaatan yang diterapkan terhadap kawasan ini tidak dikendalikan. Dengan bentuk pencemaran hutan yang paling sering terjadi adalah penebangan liar, yang apabila dilakukan secara berlangsung akan berimbas kepada penggundulan hutan yang menyebabkan seperti banjir, tsunami. Nah, dari faktor-faktor di atas, kedua faktor tersebut adalah faktor alam yang terjadi secara alami dan faktor buatan yang terjadi akibat adanya campur tangan oleh tangan manusia. Yang pertama itu faktor alam. Faktor alam artinya terjadi melalui proses alam dan tidak bisa dicegah, tetapi bisa dihindari untuk meredam atau mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya. Faktor yang alami yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah bencana alam dan kondisi cuaca yang buruk. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor buatan. Contoh dari faktor buatan ini seperti timbulnya bencana alam, seperti pembuangan limbah di sungai menyebabkan banjir dan penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu penyebab kerusakan lingkungan ini, maka apa sih upaya menjaga lingkungan ini? Nah, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pemerintah yaitu 1. Memelihara hewan di kebun binatang. 2. Membuat suaka marga satwa. Yang ketiga, membuat cagar alam. Yang keempat, mendirikan taman nasional. Jadi, adik-adik, untuk kita semua, apabila kita melihat sampah, buanglah sampah pada tempatnya agar kita tidak mencemari lingkungan kita yang indah ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bye bye. Thank you for watching.